Kalau Uni biasanya kemari, kalau Uni ibu gembala kalau dia naik komal dia maunya dia ditanya gitu loh. Saya yang bertanya Jadi itu. iya Dinda Hendra boleh bertanya, silahkan ke Uni Rifa. Tapi ketika Uni Rifa menjelaskan, Dinda jangan potong Dinda ya. Anda boleh berbicara ketika diminta untuk berbicara Dinda, boleh? Ya, boleh. Kira-kira apa kelebihan Muhammad daripada Paulus setelah Paulus jadi rasul, Ya, silakan Uni. jadi nabi? Sebelumnya saya izin ya, saya tidak mau menghina Paulus sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Pertama, Nabi Muhammad ganteng, yes, Paulus botak, kakinya bengkok. Sebentar lah dulu, dari fisik dulu nih. Kalau aku kan perempuan, main fisik dulu lah. Saya bukti Nabi Muhammad ganteng, istrinya banyak, perkasa. Paulus satu aja perempuan nggak ada sama dia ya kan. Kedua, Nabi Muhammad itu tugasnya berhasil mengislamkan kampung halamannya sendiri. Paulus ya kan sudahlah mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus, tahu-tahu dia hanya diutus untuk katanya menginjili orang di luar Yerusalem, katanya. Tapi pada faktanya justru Paulus itu adalah orang yang ketika mencoba menjalankan perintah Tuhan yang adalah Yesus dipenggal sama Raja Nero. Nggak bisa sampai selesai karena ketahuan dia ternyata menipu. Kenapa? Karena Paulus mengatakan, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Mana ada orang mau terima kayak gitu? Mentang-mentang kau mengaku bawa-bawa nama Tuhan, lalu kau nipu depan orang Romawi, mana boleh kayak gitu. Jadi kalau kita bandingkan kelebihan Nabi Muhammad, sebenarnya jomplang kalilah. Baina sama wa sumur, kayak langit dan sumur. Nabi Muhammad perkasa, ganteng. Paulus udahlah botak, kakinya bengkok, ya kan? Yang kedua, Paulus gak pernah ketemu Yesus, ngaku-ngaku ketemu Yesus, ya kan? Yang ketiga, Paulus mantan napi. Nabi Muhammad gak pernah masuk penjara. Paulus mantan napi, bang. Apa hebatnya punya rasul mantan napi, bang? Nah, terus Paulus jomblo, bang. Gak ada yang mau sama dia. Nabi Muhammad istrinya banyak, cinta lagi sama dia. Nabi Muhammad pengikutnya banyak, rela mati. Paulus katanya ada Barnabas temenan sama dia. Belum apa-apa udah berantem sama Barnabas, sama temen akrabnya aja berantem, apalagi sama murid-muridnya, bang. Nah itu ya, kejelekan Paulus sebenarnya banyak. Yang saya pun kalau ceritakan sedih. Cuman masalahnya semua berita tentang Paulus kita dapat dari Paulus aja, bang. Udah capek dia bikin surat kemana-mana, tetap kelihatan bobroknya. Menipu jemaat untuk melayani satu jemaat lain, minta dipuji, bobrok kali lah pokoknya. Itu pun dia sendiri yang menuliskan loh, bang. Bayangkan kalau banyak yang menceritakan tentang hidup Paulus, bang, apa nggak kebongkar aibnya semua, bang. Untung cuma dia yang tahu tentang dirinya loh, bang. Jangan terlalu banyak kakak ngomong tapi tidak ada apa namanya. Maknanya. Tadi aku ditanya, tapi nggak boleh menjawab. Kayak mana itu Boleh, lah? yang simpel-simpel aja, kak. Iya, intinya Paulus jelek, kakinya bengkok, botak. Nabi Muhammad ganteng, perkasa, luar biasa, banyak yang sayang, banyak yang cinta. Paulus banyak yang nggak suka, makanya dia dipenggal sama Raja Nero. Yang namanya perkasa itu dalam hal apa itu? Ya perkasa, laki-laki apa perkasa rupanya? Laki-laki ya perkasa lah, janganlah samakan sama abang. Setara 30 pria gitu. Oh ya iyalah, Nabi Muhammad setara 30 pria. Sekarang kutanya, Yesus punya kekuatan nggak barang itu? Barang apa? Saya tidak tahu. Impoten. Dengar. Gini nih. Dengar. Bentar dulu. Gimana kalian mau bangga punya Tuhan yang punya alat tapi nggak bisa dipakai? Mending punya nabi yang sempurna fisiknya, perkasa luar biasa, membahagiakan istrinya. Tiba-tiba dibandingkan dengan Tuhan yang punya alat tapi nggak kepake, bang. Dengar penonton ya. Nabi kalian itu perkasa menggauli. Betul, perkasa. Oh iyalah. Benar. Ngapain dia punya istri nggak digauli, bang? Abang misalkannya ini contoh Yesus nih ya. Yesus itu punya alat vital tapi nggak berfungsi. Lah masalahnya mubazir, bang. Mending dikasih ke orang lain aja kan gitu. Kasih ke Bang Dio lah. Siapa namanya ini? Maksudnya gini loh. Maksud aku tuh gini. Harusnya tuh aku punya, diam dulu, bentar, sedikit lagi ya. Maksud aku gini loh. Yesus seandainya dia tidak memfungsikan alat vitalnya, minimal wariskanlah ke Bang Dio misalkannya. Dio, ganti punyamu sama punyaku nih. Ini punya kekuatan Tuhan nih, karena ini firmannya menjadi daging nih. Kan bermanfaat buat Bang Dio sama istrinya. Bahagia rumah tangganya. Tapi kayaknya Bang Dio nggak butuh lah. Bang Dio tuh perkasa. Laki-laki Islam tuh rata-rata perkasa. Bentar dulu lah, bang. Aku kan lagi ngomong.
Nah, jadi kami perempuan-perempuan nih bang ya, kalau laki-laki leto ya bang ya, lama-lama muak juga bang. Apalagi kami perempuan normal nih, punya laki curur, apa itu ya? Memang membanggakan kalau punya suami perkasa itu bang ya. Laki-laki muslim itu karena menjaga diri, olahraga, perkasa memang. Nah, mungkin gara-gara itulah mungkin banyak orang perempuan Kristen itu minta cerai tapi nggak boleh. Kenapa? Ya laki-laki Kristen udah nggak bisa gitu loh. Ya makanya banyak yang selingkuh perempuan-perempuan ya mungkin. Memangnya hidup ini apalagi yang namanya berkeluarga, apakah ke situ lagi tujuannya? Memang ke situ juga, namanya dari aurah kan. Gini loh. Dia jawab Gini, Pak. sendiri, dia nanya dia jawab sendiri loh. Memang kalau kita keluarga ke situ tujuannya, memang ke situ. Karena dia Karena sadar pikiran barusan. kalian Emang hanya kalau kita nikah keselangkangan. pikiran kita ke sana. Abang yang nanya selangkangan kok. Yang Justru- nanya selangkangan abang. justru Saya Anda menjelaskan kan abang mengatakan- bertanya. Justru Dia Anda nanya mengatakan kok, saya seorang pula. nabi yang kalian puja-puja menggauli Yang nanya, 30 loh. Lah iyalah, dia kan Kalau nabi. kami- Daripada ada manusia punya kekuatan Tuhan tapi impoten, mana hebat? Sekarang gue tanya deh, udah gini jujur aja lah, udahlah kita sepakati, bang gini aja lah biar nggak berantem, aku nggak mau debat, ya udah, nggak sepakati. Tuhan abang punya alat vital yang terdiri Jawab dari dulu. firman jelma jadi manusia. Nabi saya perkasa, sih Tuhan Anda abang harus letoy memaksakan udah. kehendak Anda sendiri? Bukan, Kenapa? biar kita Kenapa? selesai bang. Bang, aku tanya, Tuhan abang perkasa atau enggak? Diberkati lah Cai. Waduh, bang disenggol lele bang. Bang disenggol lele. Saya tanya sama bang sekali lagi saya Saya bertanya. tidak butuh yang kayak Yesus sebagai laki-laki normal perkasa nggak bang? Dengar, Anda tadi mengatakan nabi kalian itu setara 30. Itu yang hanya Anda kagum-kagumkan. Seorang nabi. Bukan lah. Nabi Paulus. Kau yang Dengar. bilang tadi. Justru Aku bilang nabiku Nabi ganteng. Dengar. Justru Nabi Paulus dia rela. Nabi Paulus. Dengar, justru Nabi Paulus itu dia rela tersiksa untuk menjalankan kebenaran. Gitu, Apa ini? Bu Uniripa, bukan Apa seperti katamu kalian. ini bang? Bang, Uni. bang. Uni, Iya bang Dio. Uni, Uni, Paulus, nama istrinya siapa Paulus? Aku tuh nggak kenal Begini kali loh. sama Paulus bang. Soalnya dia kan mengklaim tentang. Bentar lah dulu bang Hendra. Orang lagi ngomong sama bang Dio. Bang, jangan kayak gitu. Emang Abang langsung ditampar lele tuh. Tengok tuh ha. Katanya, Oh, Masya Allah. katanya Muhammad itu. Diberkatilah kau Bang Musafir sama keluarga Bang Musafir. Diberkatilah kau bang yang kasih. Bang jawab dulu. Yang kasih paus ini. Diberkatilah kau bang yang ngasih lele bang. Makasih ya bang lelenya cair dong. Bang Hendra gini loh ya. Udah bang tenang dulu. Bang Hendra. Bang bentar. Anda tahu pernah Bang, Paulus shh, datang ke Bang. Bang. Woi, bang. Makanya jangan Jujur lah senggol-senggol katakan sama 30. Iya, ku jujur kok sama Mental aku. dong. Itu Yesus perkasa atau enggak? Itu aja. Biar aku tahu. Yesus perkasa enggak? kalau Tuhan kami datang ke surga ini, ke dunia ini hanya menyelamatkan umat-umatnya. Aduh mak, ku tanya, Untuk jalan perkasa kebenaran. enggak itu barang? Itu aja yang ku tanya. Paulus Bukan. perkasa enggak? Tunggu, Paulus Bukan, itu hidupkan barangnya kameranya, berfungsi buat enggak? saya. Hidupkan kamera si Paulus Dio ini. itu mak. Saya tanya orang Kristen giliran dikonfirmasi. Udahlah kalau memang Paulus itu letoy enggak apa-apa kami terima. Makanya Paulus bisa nggak hidup barangnya bang? Bang, Paulus itu, dengar, Paulus itu tidak Paulus itu menikah normal nggak, karena Bang? Dia rela. Dengar dulu. iya. Aku cuma nanya, kalian Bukan orang Kristen seperti tahu nggak Nabi Paulus itu kalian, normal ya. nggak laki-laki? Bukan seperti nabi kalian. Ih janganlah dibanding-bandingkan sama nabiku yang perkasa itu. Iya nabiku kuat 30 pria kekuatannya. Emang bullshit. Nggak ada apa-apanya sama Tuhanmu. Naik keledai aja Makanya. dibantuin bang. Memang aku akui. Tunggu dulu Maka- bang Hendra. Inilah orang Kristen nih lo. Aku cuma pengen tahu. Sudah ku akui kan, nabiku perkasa, ganteng, berhasil kerjaannya menjadi rasul. Paulus sudahlah gagal, dipenggal sama Raja Nero, nggak punya istri, jomblo. Pertanyaanku, menurut ajaran Kristen, Paulus sama Yesus normal nggak secara pria? Punya kekuatan nggak? Letoy? Atau karena dia nggak bisa naik keledai, karena dia naik keledai dibantuin, apa jangan-jangan itu barang tidak berfungsi kah?
Kekuatan apa ini? Bukan seperti kekuatan seksual lah bang, yang Iya. kutanya bang, dia kan punya kelamin disunat hari ke-8, maksudku itu bisa Iya, hidup nggak bang? Bisa hidup? Bisa Saya hidup? paham. Tapi Paulus Ah udahlah ah, setelah jadi udah nabi capek bukan bang Faruk. seperti itu. Adinda bertanya Kekuatan- kepada dia, bang Kanda, Adinda bertanya, si Adinda ini tidak menjawab Adinda, bang Kanda. Cuma Adinda pengen tahu aja, mereka kenapa kaget dengan Nabi Muhammad yang perkasa? Dinda Hendra, dengar abangnya Dinda Hendra, dengar abangnya. Kamu kalau nggak mau dengarkan abang, nanti siang mandi sore nggak aku kasih bonbon kau. Dengar abangnya. Yang ditanyakan sama sama Uni Rifa, ketika Paulus seorang laki-laki dan dipastikan punya nonot, kan gitu. Tapi fakta sejarah mengatakan dia tidak kawin. Nah, apakah bisa dikatakan dia perkasa? Ya perkasa dalam hal apa ini? Loh, kan yang kita bahas nonotnya ini. Makanya Paulus ini arah Nonotnya bang, nonotnya. seperti itu. Makanya Tuhan makanya tidak ada yang Sekali bisa lagi seperti abang iman tanyakan Tuhan. ke Dinda Tidak Hendra, bisa dengar ada abangnya. orang dunia ini seperti Dengar dia. abangnya, nanti aku telepon mamamu, Makanya dengar abangnya. Di Indonesia muslim itu juga. Aku telepon nanti mamaku, Hendra. Ya, muslim di Aku pesantren. telepon mamamu. Halo Namboro. Nah, banyak menggaul. Jemput dulu si Hendra ini Namboro, pulang Namboro. Jemput dulu. Keberak-berak ada di komalku ini Namboro. Udah berserak ini tai ini Namboro. Makan pulang kok. Biar terarah diskusinya. Ketika lawan diskusi mau bertanya sesuatu, Iya. jawab pertanyaan itu, jangan lari kemana-mana dulu gitu loh. Jawab iya atau tidak. Kalau iya, berikan penjelasanmu. Kalau tidak, berikan pembelaanmu. Begitu diskusi Dinda Hendra ya. Kau main patok lele dulu Hendra ya. Bang Faruk, ini Ya, aku, Ustaz, aku izin ini ya. Gatal aja tadi pengen ngomong. Ini secara aksioma nggak butuh dalil. Di mana-mana pasangan suami istri, seorang suami yang perkasa jauh lebih baik, lebih afdol, lebih dicintai oleh istri dibandingkan suami yang letoy. Ada yang mau bantah aku nggak dalam hal itu? Siapa yang pernah menikah Inilah pasti mengiyakan apa? aku perempuan bang. Iya kan benar. Aku perempuan bang. Itu aksioma. Gini loh bang Dio, bayangkan lah ya, ada ya ini aku ngelek nggak? Jadi gini bang Dio ya. Jadi teman-teman kita Kristen ini menghina kelebihan Nabi Muhammad, ya kan? Tapi kita konfirmasi sama kayak Edis bilang kemarin tuh, Nabi Muhammad dikatakan raja sek. Aku nanya, oke lah, kalian tuduh Nabi aku raja sek. Kenapa? Gara-gara dia punya 30 kekuatan pria. Jelek apa aku? Signalku jelek bang? Aman. Apa ngelek ya? Gas terus. Jadi ketika aku tanya sama Edis, ya oke lah, kalau memang kau tuduh nabiku raja sek karena dia perkasa, ya kan tuduhanmu. Sekarang ku tanya, kalau nabiku 100% manusia, 100% nabi, punya kekuatan 30 pria, Tuhan kau yang manusia yang memiliki 100% Tuhan itu berapa pria kekuatannya? Gak mampu mereka jawab. Aku cuman butuh kejujuran aja. Letoy bilang letoy, ya kan Bang Dio? Letoy bilang letoy, nggak apa-apa. Oleh masyawat uni, Saya Tuhanku kira ada alatnya uni, tapi tidak berfungsi gitu. Nggak apa-apa. Saya kira itu kesepakatan semua manusia sih. Gitu. Dia mau Islam, mau Kristen, mau siapapun itu, laki-laki yang perkasa itu dicintai dan disukai oleh istrinya, pasti itu. Itu pasti, nggak butuh dalil itu. Iya bang, tanya aja sama mak-mak di bawah itu, dibawalah mak-maknya. Makanya ketika mereka menghina kelebihan Nabi Muhammad sebagai pria yang perkasa menyenangkan istri-istrinya, letak kehinaannya tuh di mana gitu loh. Malah mereka membanggakan, lihat dong Nabi kami hebat. Apa kehebatan Nabi kalian? Bisa mati dong. Ada agak lain kawan-kawan kita Kristen ya. Hebat dong Nabi Tuhan kami. Nabi kamu apa tuh? Nabi kamu udah mati. Terus Tuhan kami dong mati, bangkit lagi. Apa gunanya Tuhan kau mati dan bangkit buat peradaban? Aku bingung sama orang Kristen ini loh. Maksudnya gini loh ya. Kalau sesuatu yang dibanggakan itu memang yang membanggakan. Lah, kalau lu ganteng, kayaknya sorry ya, lu ganteng, itu punya barang ada tapi ternyata nggak hidup,
tetap insecure juga lo menjalani kehidupan. Bahkan banyak yang pergi ke Maerot. Banyak itu praktek Maerot itu didatangi itu. Kenapa? Karena pengen mereka perkasa. Bahkan ada yang jual tisu magic. Lah, kalau memang kalian bangga dengan Tuhan yang punya sifat 100% Tuhan, lalu kalian bilang dia hebat karena mohon maaf ternyata tidak berfungsi itu barang, nggak apa-apa, bangga aja. Tapi bagi kami itu pelecehan. Masa laki-laki punya kekuatan Tuhan normal 100% manusia punya barang ternyata nggak bisa hidup, itu pelecehan terhadap pria loh. Coba kalau aku tuduh Bang Dio impoten, marah nggak Bang Dio sama aku? Marah lah aku. Bang Dio impot, marah dia. Coba tanya sama pendeta, kalian impoten. Wah, dikejar aku itu. Ya, kenapa? Itu pelecehan terhadap pria normal secara psikologis. Karena yang namanya pria itu dia akan senang disanjung. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pria itu, wah, Bang Paru ini badannya keren kali, perkasa. Walaupun dia tidak ria, tapi dia ada, wah, ya alhamdulillah karena akhirnya saya olahraga. Bukan malah terhina dia. Ini kok Tuhan punya 100% Tuhan tapi tidak berfungsi malah dibanggain. Ya, itulah. Udahlah, jangan mendadak aja kalian. Agama Islam itu sesuai dengan fitrah manusia biasa. Bisa ngomong nggak? Mengatakan al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat, yang perkasa itu jauh lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Artinya, keperkasaan itu adalah sesuatu yang terpuji. Cuman karena memang otak teman-teman Kristen ini terbalik. Yang terpuji dihinanya, yang hina dipujinya. Nah, itulah nggak sesuai dengan fitrah manusia. Lanjut nih. Ya, lanjut lah, ini ada Donald nih. Jadi gini sih Kak. Assalamualaikum lah ya kan. Aku dari Kristen. Muslim atau non Muslim? Oh, Kristen. Alaikum Donald. Ya, lanjut Donald. Jadi gini Kak. Kami dengan turunnya Yesus itu ke dunia, bagi kami itu sebagai teladan. Bagaimana manusia yang baik. Kalau soal perkasa dikatakan, kami tidak perlu, Tuhan tidak perlu menjadi teladan perkasa seperti yang Kakak katakan harus dibanggakan oleh istri-istrinya. Bagi kami teladan yang baik itu seperti Yesus. Dia turun untuk memberikan teladan bagi kami. Bagaimana cara jadi manusia yang baik, bagaimana menebar kasih, bagaimana menjadi manusia yang Oke, udah jangan diulang-ulang. Donald, ngomong sekali aja. Jangan diulang, saya sudah paham. Donald, sekali aja, jangan diulang. Oke. Maksudnya intinya kamu mau mengatakan Yesus itu datang ke dunia jadi tauladan gitu. Ya, dunia itu memang memberikan tauladan. Betul Kak Donald? Iya Kak. Betul. Donald. Betul Kak. Halo Donald. Nah, tauladan apa Donald? Halo. Tauladan apa? Dalam hal apa tauladan yang diajarkan Yesus? Menjadi seorang Aku manusia ngelek itu ya? bagaimana? Teladan yang menjadi manusia yang manusia. Iya. Bagaimana? Ya bagaimana jadi manusia menurut Yesus, Donald? Coba ajarkan kami umat Islam. Bagaimana menjadi manusia menurut Yesus? Ya, Bagaimana cara menjadi suami Dalam hal- menurut Yesus? Bagaimana menjadi seorang ayah? Bentar. Bagaimana menjadi seorang anak menurut Yesus? Bagaimana cara menjadi suami menurut Yesus? Bagaimana menjadi seorang ayah menurut Yesus? Bagaimana menjadi seorang sahabat menurut Yesus? Bagaimana cara menjadi pemimpin menurut Yesus? Bagaimana jadi ketua RT menurut Yesus? Bagaimana menjadi orang-orang terpinggirkan menurut Yesus? Bagaimana jadi minoritas? Bagaimana jadi mayoritas? Bagaimana cara menjadi manusia normal menurut Yesus? Coba, mungkin satu ayat aja kau tunjuk dulu sama aku. Coba. kalau soal letaknya di mana saya tidak terlalu tahu persisnya di mana ya Kak. Tapi saya pernah baca Ini namanya bahwasanya- klaim Donald. Berarti kok cuma ngeklaim enggak, kalau itu- dia menjadi tauladan. Tauladan itu, suri tauladan artinya adalah contoh yang bisa kita ikuti. Apa yang bisa kau contoh dari kehidupan Yesus yang relevan untuk zaman ini? Ada Yesus ajarkan cara jadi suami yang baik, cara jadi ayah yang baik, cara jadi tetangga yang baik, cara jadi anak yang baik. Ada nggak diajarkan how to be that? Ada nggak? Pernah dia contohkan? Ada dia ajarkan kalau kita seorang anak harus cium tangan sama mamah kita sebelum berangkat sekolah?
Pernah dia contohkan, kalau kita jadi seorang suami, ciumlah kening istri sebelum bekerja. Pernah dia lakukan. Bagaimana ketika jadi seorang ayah, berikanlah jajan 2000 sore-sore, bedai mukanya. Ada dia ajarkan. Jadi kalau kau bilang Yesusmu itu suri tauladan untuk siapa? Bagaimana meneladaninya? Apa teladannya? Kalau kau tidak mampu mendeskripsikan itu, berarti cuman klaim bahwa dia suri tauladan, Adinda. Kalau kau tanya kepada nabiku, bagaimana kami bisa menjadikan Nabi Muhammad suri tauladan, menjadi seorang tetangga? Apa ajaran Nabi Muhammad? Seorang mukmin yang baik yang mana tetangganya aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Seorang mukmin yang baik yang mana adalah yang paling baik kepada istrinya. Nabi Muhammad paling baik kepada istrinya. Coba kau tunjukkan keluhan dari istri-istrinya kepada nabinya. Ada tidak? Begitu juga bertetangga, Nabiku ajarkan, bahkan orang-orang tetangganya mencintai beliau, percaya kepada beliau, sahabatnya mencintai beliau, suri tauladan. Seorang ayah yang mencintai putrinya Sayyidah Fatimah, ada suri tauladannya. Kalau Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya, suri tauladan. Menjadi pemimpin, khalifah, dia menjadi pemimpin. Bagaimana beliau menjadi panglima perang? Bahkan beliau yang adalah Rasul yang punya privilege aja turun ke medan perang. Itu nggak akan dilakukan sama presiden kita. Ketika kita dijajah, belum tentu presiden kita ikut ke medan perang. Nabiku yang adalah Rasul saja, yang adalah pemimpin pada waktu itu, dicintai umatnya, ketika berperang dia maju ke medan perang. Yesus ada memerdekakan orang Yahudi ketika dijajah sama Romawi. Ada gitu membela kehormatan, kemuliaan orang-orang yang ada. Kalian dengarkan ceritanya, bahwa dia cara menjadi seorang suami seperti apa. Yang ada bagaimana cara menjadi seseorang yang tidak bertanggung jawab. Contoh, kalau kau butuh keledai, ambil punya orang. Kalau kau mau makan, minta punya orang. Nah, itu nggak bertanggung jawab, bukan laki-laki normal. Kalau kau kayak gitu udah dibuang kau sama keluarga. Kau pengen keledai, ngambil punya orang, ambil keledai orang itu, bilang aku membutuhkan. Diludahi orang kau zaman sekarang. Lapar, buah ara tidak berbuah, dikutuk. Orang lagi jualan nggak ada dikasih informasi dulu. Kayak Satpol PP aja. Hari ini kalau yang dilakukan Yesus itu akan dituduh dia tuh radikal seperti Satpol PP itu. Orang lagi jualan diacak-acak jualannya. Apa yang bisa kau contoh, Dek? Ketika dia mengatakan, ketika kalian percaya dia hadir ke dunia memikul salib untuk menebus dosa kalian, selesai nggak dia pikul salib? Di pertengahan jalan aja digantikan kok, nggak totalitas kok. Kenapa bukan dia yang sampai selesai mikul salib diganti sama Simeon? Dia yang mau nebus dosa, orang lain pula yang kena. Kenapa sih Simeon yang harus gantiin? Totalitas kalau mau menebus dosa hamba-hambanya kayak kalian anak-anak Theos ini loh. Apa yang mau kalian ambil suri tauladan dari tertulisnya di kitab kalian sebagai manusia yang mengaku anak manusia itu? Apa suri tauladannya? Ada nggak contoh dia beramal soleh untuk ibunya? Ada nggak? Kalau Nabi Muhammad kau tanya, jangankan ibu kandung dan bapak kandungnya karena beliau yatim piatu, pamannya saja, bagaimana akhlak beliau kepada kakek dan pamannya? Ada contohnya di Sirah Nabawiyah. Jadi bagaimana beliau memperlakukan keponakannya? Makanya jangan banyak klaim depan kami umat Islam. Apa arti menjadi teladan? Kakak tadi mengatakan, tunggu ya kak. Kakak tadi mengatakan seperti Satpol PP, karena sudah jelas-jelas mereka berjualan di rumah-rumah ibadah. Dan sejak kapan jangan kau pelintir kitab sucimu, Dinda? Kau baca baik-baik ayat itu, Dinda. Karena aku akan diam kalau kau betul baca kitabmu, Dek. Tapi ketika kau sudah membohongi kami dengan pelintir kitabmu, aku nggak bisa tinggal diam. Aku pecinta Yesus soalnya. Kau baca ayatnya baik-baik. Nggak ada orang itu jualan di dalam rumah ibadah. Di halaman udah jualan. Loh, kakak pecinta Yesus dari itu aja kakak udah bohong. Kakak udah bohong. Kalau aku tidak mencintai Yesus, lo kau yang bilang jangan perkasa kok. Aku banyak kan kok lari-lari. Udah bahas dulu. Kalian ya, aku tanya, yaudah. Kalau aku tanya gitu, apakah Yesus sebagai laki-laki manusia perkasa atau tidak? Perkasa. Ya udah, kau bilang sama kawan kau tadi yang ngejek Nabi Muhammad perkasa. Ada kawan kau tadi masuk ke sini, dia ejeknya Nabi Muhammad karena perkasa. Ternyata Tuhan kau pun sama perkasanya sama Nabi Muhammad. Selevel lah. Kalau gitu ngapain kita berdebat? Dari segi mana kan? Dari segi mana? Oh, berarti perkasanya tidak semua berarti perkasa. Tidak perkasa dalam hal seks. Itu pembuktian keperkasaan. Gini, diam dulu Donald. Ini lucu nih, Donald. Kau kalau ngomong dari tadi itu membuktikan. Kalau kau bilang dia perkasa tapi nggak ada buktinya, itu mah omdo namanya. Dari mana kau tahu dia perkasa orang dia nggak punya istri?
Ada, pernah kau coba? Ada kau pernah lihat di ayat kitab suci? Yesus nggak punya istri, tapi tenang saja, dia masih perkasa. Ada tertulis begitu dalam kitab sehingga kau tahu. Atau pernah kau dicobainya? Pernah kau dipakainya? Kan enggak kan? Berarti ketika kau bilang dia perkasa tanpa tertulis, berarti kau sok tahu. Kalau aku bisa mengatakan nabiku perkasa, selain dalilnya ada, terbukti istrinya banyak, bahagia lagi istrinya. Ah, itu terbukti dia perkasa. Kau bilang Tuhanmu perkasa, naik keledai aja dia dibantuin, Dinda. Kau tahu ceritanya itu? Waktu Yesus naik keledai, dibantuin, Dinda. Berapa lah ukuran keledai itu tingginya? Apanya yang perkasa? Menghadapi Hansip Romawi aja babak belur. Pikul salib aja nggak sampai selesai. Pikul salib ke Golgota itu nggak totalitas, diganti sama Simeon. Istirahat Tuhanmu. Kayak gitu perkasa. Mungkin Kak, Nggak gini loh. ngerti aku loh. Gini loh Kak, izinnya. Nah, tidak bisa menggul salib, Kakak bilang kan. Disitulah 100% kemanusiaannya. Mak nggak totalitas ini. Kupikir dia serius mau nembus kalian gitu ya, totalitas. Tahu-tahu berbagi juga tugas sama Simeon. Kasihan kali anak orang. Gini loh, Tuhan kau yang punya niat menebus dosa, kenapa nggak bertanggung jawab sendiri sampai selesai? Kenapa harus korbankan si Simeon itu untuk pikul salib? Kenapa nggak Simon itu aja yang disalib? Ngapain Tuhan kau ikut-ikut disalib? Kalaupun akhirnya salib aja dipikul gantian kok. Kadang-kadang bingung lah orang Kristen ini loh. Tuhan kami hebat, begitu cintanya dengan kami, dia datang untuk disiksa menebus, pikul salib aja gantian. Bisa simpel aja nggak Kak? Gini, aku mau bilang gini. Apa? Di sini aku banyak diam karena memang Kakak minta data. Kadang aku baca kitab sucinya, tapi aku tidak tahu letak persisnya di mana. Rata-rata seperti itu. Yaudah, Mbak. ayat apa? Biar aku yang Ya, menunjukkan sama tunggu. aku paham. Tapi Ayat kadang- apa yang mau kau bawa? Nah, itu Kak. Aku kurang tahu di mana persisnya, tapi aku pernah baca bahwasanya perkasa yang dimaksud di sini bukan tentang otot, bukan tentang kekuatan, bukan tentang bagaimana aku harus bisa naik keledai. Itu apa sih? Itu pikiran anak SD loh, sumpah Kak. Tapi kalau Kok dia pikiran perkasa anak yang SD? dikatakan bahwasanya Tunggu dia dulu. berani memaafkan. Bentar dulu. Dia berani Eh, Bentar, berani Kak. memaaf. Izin Kak. Berani memaafkan. bentar. Dengar Bentar. gini. Bentar Bentar, dulu, Kak. Dek. Dan Iya, tadi nggak Kakak usah dulu ngomong banyak loh, saya cerita, dengar Dek. loh. Dek, Saya dengar loh. karena kau nggak tahu, Dek. Bukan Belum sampai gitu, aku belum kecuali berhenti kau ini ngomong, selevel sama karena udah aku. potong. Tunggu. Iya, karena kau murid, Dinda. Ini Bunda Gembala, anakku. Bunda ini mengajarkan Ananda supaya Ananda tahu yang dimaksud perkasa itu apa. Apa yang dimaksud perkasa tuh? Tuh, perkasa adalah kuat dan tangguh, berani dan gagah. Yesus berani nggak? Takut, Ananda. Yesus kuat nggak? Naik keledai dibantuin. Nah, ketika kau bilang perkasa di sini bukanlah perkasa ini yang dimaksud, perkasa kamus Oten. Coba tunjuk dulu perkasa dalam kamus Kristen Indonesia. Coba saya minta. Nah, tunggu ya Kak. Di sini ada keperkasaan yang namanya kekuatan. Kekuatan itu harus otot nggak? Dengan dia menerima, Segala dia aspek. kuat menerima hinaan seperti yang Kakak hina sekarang, itu sudah perkasa loh. Itu bukan perkasa, itu babak belur namanya. Enggak, kalau dia kuat menerima hinaan. Kau Dengar ya, Kak, kalau dengar ya, dia Kak. kuat menerima hinaan, kenapa dia gantian pegang salib? Di sini Kakak Kalau memang dia paham kuat sekali. menanggung salib, pikul Tunggu, salib, bentar. dia ngajarin kalian pikul, dia gantian pikul salib loh. Adinda, coba tunggu dulu, kau dengarkan ChatGPT, diam kau dulu ya. Kau diam dulu ya. Nih, kalau aku lebih senang ngomong sama ChatGPT karena dapat ilmu. Kalau sama kalian umat Kristen ini kadang-kadang, bentar, perkasa aja kau nggak paham nih. Kau dengarkan nih Yesus ya, bentar, sabar kau. Nih, aku nih serius nih. ChatGPT, tolong kau jawab pertanyaanku, bisa? Sabar ya, Dek. ChatGPT, bisa jawab pertanyaanku? Sabar ya. Ya Uni, aku sabar kok dengerin terus dari awal. Yuk, sebelum sih, kak siapa juga tenang. Apa yang need to flirt you? ChatGPT, betul tidak Yesus ketika sedang memikul salib digantikan sama seseorang bernama Simeon? Artinya Yesus tidak selesai pikul salib. Begitukah kira-kira ChatGPT? Coba kau jawab dulu ChatGPT. ChatGPT ini jujur, dia nggak punya perasaan.
Secara tekstual dalam Injil, memang disebutkan bahwa Yesus tidak menyelesaikan sendiri pemikulan. Nggak selesai. Penyaliban. Di tengah jalan, dia digantikan oleh selama Simon dari Kirene, bukan Simeon ya, tapi Simon. Berikut kutipan Injilnya. Lukas 23:26, open quote. Ketika mereka membawa dia pergi, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang datang dari luar kota Begia. Mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya ia memikulnya sambil mengikuti Yesus. Close. Coba kita tanya CGP dulu. Yesus memikul salib Sebelum di awal, kau ya Donald ya. karena kondisi tubuhnya sudah lemah akibat Udah cambukan dan lemah, dia siksaan nggak sanggup sebelumnya. lagi, dia Tentara perkasa Romawi apa? lalu memaksa orang lain, Simon dari Kirene, untuk melanjutkan membawa salib itu sampai ke bukit Golgota. Jadi ya, secara tekstual, Yesus jalanan memikul salib itu. Perkasa Kalau rohani kamu mau, maksudnya. Kita bisa bedah mana simbolik dan tafsir dari momen ini. Hah, itu. Kata kau dia sanggup menahan siksaan. Pikul salib aja nggak selesai. Kata CGPT aja bilang begitu tuh. Mana harga diri?